Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang teks satu yang saya cintai. Weh. Ini yang pembahasan nomor 11 nih. Sorry ya, tadi Mister pas ngajar itu kayak agak error gitu. Salahnya di mana? Baru ngajar, baru nyadar. Oh, harusnya tadi kayak gitu. Oke, jadi sesuai janji tadi Mister mau tetap bakal mencarikan gimana sih cara mengerjakan soal yang tipe seperti ini gitu ya. Tadi Mister bilang ada dua alternatif cara. Yang pertama yang sistematis, yang sesuai dengan konsep matematikanya. Yang kedua adalah cara coba-coba. Tapi Mister di sini cuman mau ngajarin yang cara sistematis aja ya. Coba-cobanya nanti cuman Mister deskripsi aja, jadi nggak saya tunjukkan caranya. Oke, baik, langsung kita mulai saja. Ketika kita punya grafik seperti ini yang diarsir ya, ini yang diarsir, kemudian kita diminta untuk menentukan pertidaksamaan yang merupakan representasi dari himpunan penyelesaian. Maksudnya yang merepresentasikan daerah yang diarsir ini itu bisa dinyatakan dalam pertidaksamaan yang mana ya gitu. Ada beberapa langkah ya untuk mengerjakan ini yang secara sistematis. Yang pertama adalah cari persamaan garis lurusnya. Ini kan garis lurus nih ya. Cari aja persamaan garis lurusnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau udah dapat persamaan garis lurusnya atau di sini tersingkat PGL ya. PGL-nya diubah ke bentuk ini nih. AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, baru yang ketiga stepnya adalah menentukan tanda pertidaksamaannya. Mau pakai lebih besar atau lebih kecil, lebih dari atau kurang dari gitu ya. Jadi step yang terakhir adalah menentukan tanda pertidaksamaannya, bisa lebih dari atau kurang dari. Baik, kita mulai aja ya langsung ya dari cara yang pertama. Sistematis. Step 1, mencari persamaan garis lurus. Step 1, mencari persamaan garis lurus. Yang garis lurus itu yang mana? Yang ini loh, yang putus-putus ini garisnya, yang melewati titik min 4 sama titik min 4,0 sama titik 0,3. Nih. Ini ya, ini 0,3. Kalau yang ini min 4,0. Gimana cara nyarinya? Karakteristik persamaan garis lurus itu adalah bentuknya seperti ini. Y sama dengan mx, m ini gradien, plus c. C ini konstanta atau intercept ya istilahnya. Tapi intinya ini. M dan C-nya sama-sama angka. Nah, jadi tujuan kita mencari angka M-nya ini berapa, C-nya ini berapa. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mencoba di titik-titik yang dilewati oleh garis. Kan ada dua titik nih, ada 0,3. Sama yang kedua ada min 4,0 ya. Kita 0,3 dulu aja. Kita masukin X-nya 0. Y-nya 3. Berarti ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan MX plus C ini. Y-nya bisa kita masukin 3. X-nya kita masukin 0 plus C. Berarti M kali 0, 0. Sehingga ternyata C sama dengan 3. Gitu ya. Yang kedua sekarang. Min 4,0. Kita masukin lagi nih. Sama kan bentuk umumnya MX plus C ya. Y sama dengan MX plus C. Y-nya berapa? 0. M-nya kita nggak tahu. X-nya adalah min 4. Plus C. Nah, C-nya kita udah dapat nih di sini nih 3 ya kan? Maka bisa kita tulis min 4M plus 3.
M-nya di sini bakal menjadi ternyata 3/4. Nah, gini ya. 3/4. Nah, sudah deh kita dapat persamaan garis lurusnya. PGL-nya kita dapat Y sama dengan M-nya 3/4 X plus C-nya adalah 3. Nah, ini kalau kita ubah-ubah ke dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, nanti kayak gini kurang lebih hasilnya ya. Kita kasih keterangan dulu. Ini step 2. Ubah PGL ke AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, di sini kita punyanya adalah Y sama dengan 3/4X plus C. Plus C plus 3. C-nya kan udah tahu 3 ya. Oke, baik. Bebas mau kita ubahnya pindah ke kiri atau ke kanan, tapi ke kiri aja ya. Ke kiri jadinya min 3/4X plus Y min 3 sama dengan 0. Nah, ini karena di pilihan jawabannya ini bilangan bulat semua, biar sama-sama bilangan bulat, kedua ruas dikali dengan 4 atau min 4 ya. Kedua ruas dikali minus 4. Jadi ini min 3/4X kali minus 4 jadinya adalah 3X, Y-nya kali minus 4, min 4Y, min 3-nya kali minus 4, plus 12, sama dengan 0. Nah, udah dapet nih bentuknya nih, baru ke step terakhir. Menentukan tanda. Gimana menentukan tandanya? Nah, dalam menentukan tanda ini, kan daerah yang diarsir ini ya. Jadi caranya adalah kita sampling. Samplingnya gimana? Kita ambil aja titik sembarang di garis yang diarsir ini. Tak 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 tak. Misal di sini ya. Nah, misal di sini nih. Ini Y-nya 2, X-nya min 4. Jadi min 4,2. Kita ambil aja sembarang. Yang jelas dia di daerah yang diarsir. Baru deh kita masukin. Pakai sampling titik yang ada di daerah terarsir min 4,2 kita masukin ke persamaan yang sudah kita jadikan bentuk step kedua tadi. Nah, kita hitung lah ini. Ini kan kita nggak tahu ya tandanya apa ya. Terhadap 0 tandanya apa. Kalau ini persamaan, ini kan mau nyari pertidaksamaannya nih. 3X, 3 kali min 4. Minus 4 kali 2 plus 12. 3 kali min 4, min 12, min 8 plus 12. Ini jadinya min 8. Ya kan, min 12 plus 12 cancel out. Terhadap angka 0, min 8 terhadap angka 0 lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil karena negatif ya. Nah, ini maka tandanya lebih kecil. Nah, jadi kita tentukan nih tandanya untuk pertidaksamaannya adalah 3X min 4Y. Ini yang terakhir ya, finalnya ya. 3X min 4Y kita tulis sama plus 12 kurang dari 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini cara sistematis. Gitu ya. Nah, kalau cara coba-coba gimana? Kan ini udah ada pilihannya ya. Kalau cara coba-coba gampang, cuman emang mungkin lebih lama ya. Tapi nggak perlu nih, tahap 1, 2 ini kalian nggak perlu. Cara coba-coba itu kayak gini. Kan udah ada nih persamaannya. Kalian langsung ke tahap 3, sampling. Ambil sampel yang ada yang diarsir. Titik pada daerah yang diarsir. Min 4,2. Masukin aja ke ke semuanya ini. Nah, yang memenuhi tanda pertidaksamaannya itulah jawabannya.
Nah gitu ya kalau coba-coba ya. Tapi kalau sistematis kayak gini. Kekurangannya kalau cara coba-coba bisa jadi nanti ada dua atau lebih dari satu jawaban yang sama-sama memenuhi. Nah itu bahaya ya. Nah ini kalau ini sistematis, cuman memang lebih lama dan memerlukan konsep dasar matematika yang lebih kuat. Oke, itu saja dari Mister. Sorry tadi ngeblank pas ngajar, jadi ini sebagai gantinya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.